fake kindness. Pernah ketemu orang kayak gitu? Atau kamu sendiri yang kayak gitu? Yang paling aku benci kalau ketemu sama orang yang fake. Mungkin ada bagusnya juga kalau misalkan kita fake baik gitu ya, pura-pura baik di depan orang, menjaga hubungan dengan baik. Kayak contoh, kamu tuh gak suka sama dosen itu, atau kamu gak suka sama ibu-ibu itu, cuma karena dia orang tua, kamu harus baik, harus nurut, menjadi anak yang sopan. It's okay, itu bagus ya, kita menjaga etika, attitude biar sopan santun. Tapi ketika ketemu sama orang yang sebaya, seumuran kamu, terus pura-pura baik cuma untuk keuntungan dia. Aku nggak tahu ya kenapa orang tuh bisa gitu loh menahan hatinya, menahan wajahnya ketemu orang yang dia nggak suka. Dia bisa senyum, masih bisa ngobrol, masih bisa cerita. Aku nggak bisa. Makanya nih ya, jujur aja kalau misalkan aku ketemu sama orang yang aku nggak suka, lebih baik aku nggak mau ngobrol sama dia. Topik kali ini bener-bener sangat menarik. Mungkin durasinya akan panjang, jadi aku harap kamu bisa stay nonton ini sambil makan atau sambil minum, terserah kamu. Enjoy dengerin video ini layaknya kayak podcast ya. Kenapa aku bisa kepikiran bikin video ini? Karena ada satu video TikTok lewat di FYP aku. Tren sekarang kan we listen and we don't judge. Aku tahu karena kan ada tulisannya we don't judge. Oke. Apapun yang dia ungkapkan dalam kalimat itu di setiap trennya, kita jangan judge gitu. Tapi postingan ini layak untuk dijudge sama aku. Kamu tahu apa videonya? Ini. Kalau ada yang lebih cantik atau pintar di circle aku, pura-pura support dan muji. Padahal sebenarnya aku nggak terima ada yang ngalahin aku. Ketika itu lewat di FYP aku langsung kayak jep. Mungkin ada ya orang yang punya maksud untuk bercanda karena ya cuma konten. Tapi aku merasa nih orang nih kayak nggak bercanda. Ini tuh bener-bener serius dari hati dia. Aku buka komentarnya. Aku sepemikiran sama semua netizen di kolom komentar. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Oke, di video kali ini seperti di judul dan thumbnailnya, aku harap teman-teman bisa nyimak dan mungkin relate ya sama kamu. Apakah kamu pernah ketemu sama orang yang munafik? Apakah kamu pernah ketemu sama orang yang fake? Bener-bener kayak nggak kelihatan dia tuh iri sama kamu. Dia bener-bener support kamu, pakai word of affirmation, baik banget depan kamu. Tapi di belakang itu dia punya maksud tersembunyi. Dia iri sama kamu, dia nggak mau tersaingi, dia pura-pura kagum, dia takut kalah sama kamu. Ya kayak gitulah. Sebenarnya hal ini tuh udah biasa ya. Aku tuh sering banget ketemu cerita-cerita orang, ini mah nggak mau temennya tuh lebih di atas dia. Kalau dari pengalaman aku jarang menemukan orang kayak gitu. Kalaupun misalkan ada insting merasa nggak enak nih ya, nih orang nih kayak mungkin iri sama aku atau merasa tersaingi sama aku langsung kayaknya ada sesuatu yang salah, kok agak gak serak ya deket dia. Aku menjauh. Aku orangnya gampang banget cut off orang. Kalaupun memang gak bisa cut off ya jadi jarang kontekan aja. Yang penting kamu tetap menjalin hubungan baik dengan orang itu, tapi tidak sedekat itu. Ini pernah terjadi sama aku. Maksudnya apa? Aku pernah jadi orang itu. Tapi ini beda. Ini bukan sama temen circle aku ya. Bukan. Aku gak pernah merasa tersaingi sama temen circle aku. Bukan. Tapi sama sosok idol K-pop. Oke, nanti ceritanya ya, emang ini rada nggak masuk akal sebenarnya. Aku bisa merasa tersaingi sama sosok yang lebih di atas aku, idol K-pop. Dia kenal aku aja enggak, tapi kenapa aku bisa se-trigger itu, sebenci itu kalau ngeliat dia? Karena aku sirik dia cantik. Nanti aku bahas habis ini, karena aku pengen ngebahas ini dulu. Gini loh, kalau misalkan kamu lagi di circle pertemanan, ada orang yang cantik banget, dia lebih pintar dari kamu. Sebenarnya ada dua jawaban. Ketika kamu melihat teman sendiri itu di atas kamu. Yang pertama, kagum, terinspirasi. Yang kedua, merasa tersaingi. Dua jawaban yang bisa dipilih sama orang-orang. Kalau yang pertama kamu pilih kagum dan terinspirasi, bagus, good, pertahankan. Berarti hatimu bersih. Hatimu tidak ada sesuatu yang men-trigger. 100% yang aku rasakan. Aku pernah ngalamin ini. Aku pernah jadi orang yang pilih nomor 2. Sebenarnya hidup itu pilihan. Kamu mau jadi sosok orang yang makin next level atau pengen di situ-situ aja. Kalau kamu pilih nomor 1, kagum dan merasa terinspirasi dari teman kamu sendiri, itu good. Berarti kamu punya motivasi, punya semangat yang luar biasa untuk bisa mencapai titik itu. Kamu jadi upgrade diri, sering baca-baca buku, mulai belajar hal baru, haus akan ilmu. Pokoknya kamu tuh bertanya apapun, sesuatu yang pengen kamu tahu dari dia, dari teman kamu itu. Kamu support dia, kamu support bisnis dia. Kamu merasa bersyukur gitu loh. Oh, thank you God.
udah menghadirkan temen aku yang luar biasa ini, yang akhirnya mendorong, memberikan aku cambukan, semangat, biar aku tuh bisa jadi kayak dia gitu loh. Sama yang aku rasakan ketika aku melihat sosok idola, aku tuh pengen banget jadi dia, aku pengen sukses kayak dia, karena aku tuh merasa terinspirasi. Aku kagum banget kok, bisa ya ada orang yang seperfect ini, perfect menurut aku ya. Menurut aku dia ini sangat perfect ya, karena kan kita mengidolakan seseorang, kita lihatnya sempurna ya, padahal dia juga sama-sama manusia. Kayak gitu loh. Berarti kamu tidak ada sesuatu yang men-trigger diri kamu, sehingga ya kamu tidak masalah kalau ada orang yang lebih kaya, punya pacarnya lebih ganteng, punya duit yang banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap hari. Kamu gak iri, kamu tuh merasa kayak semangat dan kayak pengen jadi dia. Tapi kalau kamu pilih nomor 2, percayalah 100% berdasarkan pengalaman aku, orang yang pilih nomor 2 yang merasa tersaingi dan kayak nggak terima kalau ada loh orang yang di atas aku di lingkungan pertemanan aku sendiri, itu berarti kamu punya luka. Maaf banget, aku harus ngomong kayak gini. Biasanya orang-orang yang merasa tersaingi itu masa lalu dia tidak diperhatikan, masa lalu dia pernah dikecewakan, sehingga menimbulkan bekas luka yang mendalam itu terbawa hingga dia dewasa, ke bawah sampai umur berapapun. Kalau misalkan masih belum bisa sepenuhnya healing, memaafkan kejadian itu, dia akan seterusnya berpikir dia akan pengen di atas orang, dia akan pengen terus menjadi number one. Sekarang pertanyaan aku, kenapa kamu merasa panas ketika orang lebih sukses dari kamu? Kenapa? Kok bisa? Kok bisa ada orang yang panas gitu loh ngeliat orang punya mobil baru? Itu kan gak jauh-jauh dari apa? Dari luka batinnya. Kalau kamu nonton konten-konten aku sebelumnya, luka di batin itu tersimpan di alam bawah sadar. Kita gak tahu ya pengalaman hidup orang kayak apa, sehingga dia bisa jadi kayak gitu. Perasaan gak terima itu muncul dari sini dia, dari hati dia. Tahu gak salah satu contohnya itu siapa? Haters. Ini terjadi sama aku ketika aku dance Tiara Andini yang Flit It Up. Aku dance cover dengan penuh semangat, happy, karena aku ngefans banget sama Tiara Andini. Tiba-tiba banyak banget haters yang body shaming. Dan ngatain aku tengkorak lah, ngatain aku kurus lah, bagusan si Tiara Andini, si ini mah jelek, gini bla 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 bla. Kenapa komentar itu tidak relevan sama konten aku? Aku konten ngedance support idol aku loh. Kenapa dia bisa berpikir sejahat itu? Kenapa dia kayak panas gitu loh ngeliat aku ngedance doang? Aku cuma ngedance doang di rumah aku loh sendiri. Kenapa dia sampai se-trigger itu, sepanas itu? Berarti dia punya rasa iri hati dengan badan aku yang kurus. Mungkin orang itu pernah diejek, maaf kalau kamu tuh badannya begini, terus dia pengen punya badan kayak aku, tapi tidak kesampaian. Makanya dia limpahkan semua emosinya, luka-luka yang ada di bawah sadar dia, itu komen di konten aku. Jadi itu adalah sebuah proyeksi diri sendiri. Saat dia menginginkan sesuatu, tapi dia melihat orang lain udah memiliki yang dia mau, dia langsung ke-trigger, kok dia bisa sih dapet itu? Sedangkan aku nggak bisa, karena dia nggak bisa mencapai yang dia mau, akhirnya dia berusaha untuk menjatuhkan mental orang itu. Dia ngatain, oh enggak, kurus mah jelek, kayak tengkorak, bla 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 bla. Itu dia proyeksi sendiri karena dia nggak bisa mencapai itu. Makanya dia membuat orang yang memiliki keinginan dia itu merasa tidak cantik atau tidak ganteng. Ngerti gak sih guys sama kata-kata aku? Aku bingung banget menjelaskan ini. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena aku pernah posisinya jadi haters guys. Aku pernah sebenci dan iri hati dengan idol K-pop, karena aku tidak memiliki yang mereka punya. Sampai insecure berlebihan. Aku tidak cantik, dia yang lebih cantik. Aku pengen kayak dia. Kenapa dia bisa cantik? Aku iri sama dia. Itu hati aku busuk saat itu. Makanya aku iri. Aku benci banget kalau ngeliat dia. Kalau dia nongol di FYP, aku benci banget. Dulu aku nge-follow sosmed dia gara-gara ada sesuatu kejadian. Akhirnya aku ke-trigger, aku unfollow dia. Hati aku sangat busuk dan aku belum healing saat itu. Terus nih, aku screenshot beberapa DM dari temen aku. Gue kalau ketemu mbak ini, langsung gue bilang depan orangnya, yes, it's your fucking fault for being a loser. How could you live as an average beauty, low intelligent, and narrow-minded woman like you deserve any kindness from everyone? What a pity. Kalau lu mau hebat ya lu harus strong apapun yang terjadi. Hilangin kebiasaan bobrok lu yang crab mentality begitu. Gak bakal sukses hidup lu kalau cara pandang lu buruk ke orang lain. If you hate your weakness, just study more lah. Stop projecting your insecurities over someone who has no problem with you. Who hurts you, sis? Hidup realistis aja. Kalau lu nggak suka ngeliat orang lain berhasil, berarti diri lu problematic. I agree with you. Terus juga yang aku suka dari komentar netizen, bersihin hati sih kayaknya.
Dia jawab, demi apapun cuma nggak terima aja dalam hati, nggak ngejatuhin apa ngelakuin hal buruk apapun. Terus dibalas lagi sama netizen, tapi hati itu sumber segalanya, cerminan diri. Yes, apapun yang kamu pikirkan, yang kamu katakan ke orang, itu kan berdasarkan dari sumber hati dan pikiran kamu. Tapi serius deh, aku mau tanya buat teman-teman yang mungkin punya perasaan merasa tersaingi sama temennya sendiri. Sisi positifnya adalah kita jadi lebih termotivasi dan pengen terus upgrade. Sebenarnya sih gue tahu sisi yang dimiliki Mbak itu pasti ada dalam diri setiap cewek, betul. Tapi jangan dinormalisasikan untuk perilaku fake kindness gitu loh. Even lu atau gue pasti ada. Disclaimer, sebenarnya ini nggak selalu negatif ya kalau misalkan kamu merasa tersaingi dengan seseorang. Tapi kalau kamu ada perasaan gak mau terima merasa tersaingi, itu yang salah. Itu normal sebenarnya, wajar. Kalau kamu melihat, wah ini potensi menjadi saingan aku. Oke, stop. Stop sampai situ aja pikirannya. Gak usah berlanjut kayak, Aduh, gimana nih nanti karir aku ke depan? Wah, nambah lagi nih saingan gue. Kalau kamu udah mikirnya ke situ, berarti kamu kan gak mau terima. Itu yang salah. Ketika kamu punya mental yang strong dan punya pemikiran yang bijak, pasti kamu mikirnya gak kayak gitu. Kamu tuh mikirnya, mungkin dia berpotensi menjadi saingan aku. Tapi yang bisa aku kendalikan adalah diri aku sendiri. Aku bisa terus upgrade diri aku. Aku belajar hal baru, aku mempelajari ini itu biar aku terus berkembang. Jadi mungkin bisa setara sama dia. Oke, sekarang saatnya aku bercerita kenapa aku merasa tersaingi sama idol K-pop. Sosok yang beda jauh levelnya sama aku, tapi kenapa aku bisa secemburu itu sama dia. Kejadian ini pada tahun 2022, aku pernah punya hubungan sama cowok, pernah deket lah. Belum pacaran. Aku merasa ada peluang besar kalau bisa pacaran sama dia karena PDKT kita tuh bener-bener lancar banget. Aku udah tahu perasaan dia juga tahu perasaan aku. Kita bener-bener merasa cocok banget dalam komunikasi. Dan dia juga sering banget datang ke rumah aku tiap minggu ngebawain hadiah bla bla bla. Oke, tapi jangan terlalu baper sayang. Takut itu love bombing. Dia memang anak Twitter. Kayak aku juga dulu benci banget sama Twitter atau yang sekarang dikenal sebagai X. Dia anak Twitter dan dia kebetulan adalah fanboy. Dia setiap hari yang aku lihat sering retweet idolnya. Ya itu wajar gak sih? Aku juga sekarang jadi sering retweet idol aku, bias-bias aku. Karena kita melihat aktivitas idol kita kan. Kayak hari ini dia ngapain, hari ini fotonya gimana, aku retweet gitu, aku repost. Singkat cerita juga, hubungan aku sama cowok ini tuh mulai renggang karena ada sedikit masalah dan aku sakit hati banget ketika dia udah lost interest sama aku. Dia udah ngejauhin aku, dia udah gak pernah lagi nanya kabar aku dan akhirnya chat kita terputus. Ketika chat kita terputus, kangen masa-masa romantis sama dia dulu. Kayak sering ngabarin, sering ini itu, pap foto, bla bla bla. Di situ aku merasa tertampar kalau seseorang bisa berubah kapan aja. People come and go. Seseorang datang ke hidup kita yang kamu merasa spesial, merasa sangat istimewa. Dia bisa aja 1 detik langsung pergi. Di situ aku belajar untuk tidak melekat dengan siapapun. Aku move on sama dia tuh selama 1 tahun lebih. Jadi aku belum healing. Di situ hati aku terluka, hati aku busuk dan semakin benci lagi. Ini puncaknya. Dia retweet idol-idolnya. Aku tahu bias dia di member Twice dan di member ITZY. Aku nggak bisa nyebut nama spesifik idolnya ya. Zaman aku belum kenal dia. Aku tuh K-popper sejati guys. Kalau kamu subscriber lama, kamu tahu aku suka cover Twice, aku suka cover ITZY, aku suka banget cover aespa juga, Blackpink. Oh ya, terus juga dia adalah Reveluf. Dia punya bias di Red Velvet. Aku suka banget sama Red Velvet, apalagi Irene. Dia tuh bias aku karena cemburu buta. Hati aku lagi sakit banget saat itu. Dia gampang banget nyuekin aku. Dia nggak ada perasaan sama sekali buat peduli sama aku. Bener-bener sosok cowok yang kurang ajar ya, bisa dibilang. Karena aku sampai nangis terseguk-seguk. Mama aku melihat kejadian itu. Kenapa aku sebodoh ini nangisin cowok yang harusnya aku memprioritaskan skripsi aku. Tapi untung aku lulus ya guys. Sampai di titik puncak hati aku yang busuk ini, yang iri hati sama K-pop idol, setiap lewat idol itu di FYP aku, di reels aku, di beranda-beranda sosial media, di YouTube, aku benci banget sama idol itu. Aku tahu dia itu cantik, langsing, seksi, cute. Kayak semua tuh dia ada gitu loh, sempurna banget. Tiap ngeliat foto dia, dek. Setiap ngelihat idol itu, dek. Itu gak sehat loh guys. Ketika kamu merasa panas dan kayak dek gitu loh di hati kamu, ngelihat seseorang, itu harus ada sesuatu yang kamu bersihkan. Kamu harus bener-bener terapi. Di situ aku belum praktik healing, aku belum meditasi forgiveness. Aku belum siap untuk praktik healing guys. Makanya aku sering banget bawel sama kalian untuk
Healing, healing, healing. Forgiveness. Maafin semuanya, maafin. Keluarin semua emosinya. Aku udah pernah bahas forgiveness di sini. Nanti aku taruh linknya. Sampai aku mendapatkan calling, spiritual awakening. Aku nggak mau loh hidup kayak gini. Aku nggak mau setiap idol itu lewat di beranda aku. Aku merasa gak happy. Aku tuh kangen diri aku yang dulu. Yang jadi K-popers garis keras, idol siapapun yang comeback aku cover. Aku tuh kangen diri aku yang dulu. Tapi gara-gara punya perasaan iri dengki saat itu, aku nggak mau cover lagu idol itu sama sekali. Aku nggak mau ngeliat dia, aku nggak mau dengerin MV-nya, aku nggak mau streaming dimanapun. Saking aku bencinya sama dia. Sampai pernah ada di sisi aku lihat komen-komen si idol ini tuh dikatain pick me guys. Pas aku baca komentar hate-nya, aku seneng. Kok bisa ya? Aku seneng membaca komentar yang membenci idol itu. Coy, aku sama idol itu kita nggak kenal. Aku bener-bener insecure banget. Karena idol itu adalah tipenya cowok itu. Go to terapi deh ya. Kalau misalkan kamu merasa jelek, deg-degan, panas ngeliat orang lain di sosial media atau di dunia nyata, itu ada sesuatu yang salah di diri kamu. Apalagi sampai mikir merasa tersaingi dan gak mau orang itu di atas kamu. Wow. Makanya penting banget untuk praktik forgiveness sih. Bener-bener ini adalah obat paling ampuh. Aku chat jam 9, dia bales jam 4 sore. Padahal dia aktif di Twitter. Dia retweet idol itu. Terus pas aku buka Twitternya, dia retweet jam yang deket-deket aku chat sama dia. Jadi dia retweet jam 11, aku chat dia jam 9. Masa dia nggak buka WA sama sekali? Kayak nggak mungkin kan? Pasti notif aku ada di dia. Karena pikiran buruk aku merasa, oh dia merebut cowok aku. Kayak nggak sehat banget kan pikiran aku saat itu. Ngapain aku iri sama orang yang nggak kenal sama cowok itu? Idol itu buru-buru kenal sama aku. Kenapa aku bisa kayak gitu? Ya itulah. Cemburu. Iri hati itu membutakan segalanya. Akhirnya spiritual awakening, makin dalam lagi spiritual awakeningnya sejak praktek law of attraction juga. Ya, kayak gitu. Aku praktik forgiveness. Akhirnya aku siap membawa badan aku, membawa jiwa aku untuk siap membawa ke dimensi masa lalu untuk memaafkan semuanya. Capek banget aku ngomong kayak gini karena aku relate banget guys. Aku ngomong ini berdasarkan kisah nyata. Selama proses meditasi forgiveness, nangis setiap hari nggak apa-apa. Justru terimalah emosi kamu dulu. Kamu belajar untuk menerima dulu. Pembelajaran paling berat adalah detachment. Apapun yang udah terjadi, udah. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup kamu. Ketika aku udah berhasil nih ya, memaafkan orang itu, udah setahun lebih lah, hati aku damai. Misalnya aku disuruh merem nih sekarang. Aku inget dan pergi ke dimensi masa lalu. Aku bayang kejadian itu, ngebayangin wajahnya, ngebayangin situasi yang bikin aku marah. Enggak ada lagi trigger. Kayak ya udah biasa aja. Udah berlalu, ngapain lagi? Hidup aku masih panjang. Masa depan aku akan cerah. Pas aku udah healing, udah sembuh nih ya, hati aku bener-bener udah plong banget guys. Ketika aku melihat idol itu lagi, nggak ada trigger sama sekali. Sumpah. Aku kayak seneng banget. I'm so grateful. Thank you God. Thank you universe. Udah menampar aku dengan semua ini. Bahkan sekarang aku berani nge-cover lagu idol itu lewat di TikTok. Scrolling. Oh yaudah, cantik. Oh ya, lucu. Dia interaksi sama fansnya. Oh dia comeback nih lagunya ini. Biasa aja. Sekarang aku jadi sosok yang pilih nomor 1. Kagum dan terinspirasi. Makeup kayak gini. Gaya rambut juga itu terinspirasi dari idol itu loh. Idol yang dulu aku merasa tersaingi. Kamu bisa banget mengubah hidup kamu untuk menjadi lebih baik. Itu tergantung dari kamu. Pengen sembuh atau enggak. Hidup itu pilihan. Kalau kamu pengen terus-terusan kayak gini ya terserah. Tapi aku harap video ini bisa menampar kamu. Dunia itu luas ya. Kamu bisa belajar dari siapapun. So guys, jadi segitu aja video kali ini. Aku harap video ini bisa memberikan kamu insight baru, pembelajaran yang baru. So yeah, thank you so much for watching. Follow all my social media and see you on my next video. Bye!